Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan PPT kami yang berjudul Desain Produk dan Jasa. Adapun nama kelompok kami yaitu saya sendiri Ahmad Muzakir Lubis, yang kedua Indra Prana, yang ketiga Togu Tuani, yang keempat Muhammad Yuza, yang kelima Salsabila Putri, yang keenam Salwa Salsabila, dan yang ketujuh Anissa Ramadhani. Slide pertama akan saya bacakan konsep produk atau jasa. Tawarkan produk atau jasa yang dapat memuaskan, dapat berupa barang atau jasa. Pelanggan membeli kepuasan, bukan produk atau barang, jasa atau suku cadang. Seleksi produk atau jasa adalah kegiatan pemilihan produk atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pelanggan. Strategi seleksi produk atau jasa. Fokus pada produk atau jasa yang berpotensi memaksimalkan keuntungan, menghubungkan keputusan produk atau jasa dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk. Fokus pada terciptanya keunggulan bersaing bagi perusahaan. Faktor seleksi produk atau jasa terbagi menjadi 12. Yang pertama, nilai guna dari produk atau jasa. Kedua, kemungkinan perkembangan produk atau jasa. Yang ketiga, fasilitas produksi yang diperlukan. Yang keempat, fasilitas perusahaan. Yang kelima, proyeksi permintaan produk atau jasa. Yang keenam, proyeksi penjualan industri. Yang ketujuh, proyeksi penjualan perusahaan. Yang kedelapan, potensi keuntungan produk atau jasa. Yang kesembilan, jalur distribusi. Yang ke-10, posisi persaingan. Yang ke-11, potensi peningkatan penjualan. Yang ke-12, siklus hidup produk atau jasa. Faktor pengembangan produk atau jasa: perubahan ekonomi, perubahan sosiologi dan demografi, perubahan teknologi, perubahan politik, perubahan lain antara lain dinamika pasar, standar profesi, pemasok dan penyalur. Komponen produk atau jasa. Komponen produk atau jasa itu ada 3. Yang pertama itu adalah merek atau nama. Yang kedua adalah ide produk atau jasa. Yang ketiga adalah kemasan. Dari ketiga komponen ini memiliki beberapa faktor pendukung, seperti pertama itu adalah fisik atau tampilan. Yang kedua adalah fitur atau ciri khas. Yang ketiga adalah tingkat kualitas. Yang keempat adalah layanan atau garansi. Dari beberapa faktor pendukung tersebut dapat memunculkan atau menampilkan identitas dari suatu produk atau jasa yang kita punya. Selanjutnya adalah pertimbangan desain produk atau jasa. Yang pertama itu, keputusan yang ditetapkan harus menyangkut pertukaran atau trade-off antara bentuk dan fungsi. Yang dimaksud trade-off itu merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas suatu aspek dengan mengurangi kualitas aspek dari aspek lainnya. Yang selanjutnya itu adalah bahan-bahan yang digunakan. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah spesifikasi bahan. Jadi kita harus mengetahui desain kita itu memiliki spesifikasi bahan yang bermutu atau berkualitas bagus, atau bahan spesifikasi kita itu memiliki kualitas yang rendah. Yang kedua adalah biaya bahan. Jadi kita harus mengetahui berapa biaya bahan untuk desain produk yang kita buat. Yang ketiga yang terakhir adalah biaya pemrosesan. Yang ketiga adalah di mana kita harus mengetahui berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membuat suatu desain atau produk atau jasa. Teknik brainstorming adalah teknik untuk membangkitkan ide kreatif pada subjek khusus atau umumnya dalam bentuk tim hingga menghasilkan keputusan produk atau jasa. Kriteria produk atau jasa baru. Terdapat perubahan-perubahan kecil dari produk atau jasa. Terdapat perubahan total dari produk atau jasa yang sudah ada.
produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain namun belum dipasarkan oleh perusahaan. Produk atau jasa yang tidak atau belum diproduksi di dalam negeri namun sudah dipasarkan di luar negeri. Produk atau jasa yang sama sekali belum pernah diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengembangan produk atau jasa adalah suatu penelitian terhadap produk atau jasa yang sudah ada untuk dikembangkan lebih jauh agar mempunyai tingkat kegunaan yang lebih tinggi dan disukai oleh konsumen atau pelanggan. Desain jasa. Jasa memiliki karakteristik yang unik untuk didesain. Desain dan penyerahannya, produk jasa melibatkan interaksi dengan konsumen ataupun pelanggan. Baik, selanjutnya ada pun organisasi atau tim pengembangan produk. Yang pertama ada tim pengembangan produk, dan yang kedua ada tim desain kemampuan produksi, dan yang terakhir ada tim rekayasa nilai. Adapun tanggung jawab dan tugas tim yaitu tim yang diberi tanggung jawab untuk mengubah permintaan pasar menjadi sebuah produk atau jasa yang sukses. Dan adapun tugasnya membuat suatu produk atau jasa dengan komponen yaitu kemudahan pemasaran, kemudahan perawatan, dan yang terakhir kemudahan pemrosesan. Tanggung jawab dan tugas tim memiliki aktivitas yang akan menolong untuk memperbaiki desain produksi, pemeliharaan, dan penggunaan sebuah produk atau jasa. Keuntungan dari pembentukan tim ini mengurangi kompleksitas produk atau jasa, standarisasi tambahan komponen, perbaikan aspek fungsional, memperbaiki desain pekerjaan dan keamanan pekerjaan, memperbaiki kemudahan pemeliharaan produk atau jasa, desain yang tangguh. Strategi pengembangan produk, strategi pengembangan eksternal, aliansi, joint venture, membeli teknologi atau keahlian dengan mengambil ahli pengembangan. Strategi pengembangan internal, perpindahan dari produk yang ada sekarang, peningkatan produk yang ada, produk baru yang dikembangkan secara internal.